Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Afnan, bisa dipanggil Afnan, dengan NIM 2024110111. Saya dari Manajemen 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Saya di sini akan membahas mengenai materi tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Simak video berikut ini. Ejaan Van op Huijsen 1901. Ejaan ini disusun oleh Carles Adriaen van op Huijsen, seorang ahli bahasa Belanda. Pada ejaan ini, huruf OE digunakan untuk menggantikan huruf U, seperti pada kata guru yang ditulis goeroe, huruf C menggantikan bunyi Y, sehingga layang ditulis lajang. Tanda aksen digunakan pada vokal panjang, seperti pada kasih atau kasih. Ejaan ini merupakan standar tertulis bagi bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Republik atau ejaan Sweewendy 1947. Setelah Indonesia merdeka, ejaan ini menggantikan ejaan Van op Huijsen, disusun oleh Menteri Pendidikan Sweewendy. Perubahan signifikan di antaranya huruf OE diganti menjadi U, seperti goeroe menjadi guru, awalan T diganti dengan C, seperti tercinta menjadi cinta, awalan DC diganti dengan C, seperti jalan menjadi jalan, awalan NJ diganti dengan NY, seperti nya menjadinya, awalan SJ diganti dengan SY, seperti syarat menjadi syarat. Penggunaan huruf E dan E untuk membedakan bunyi E terbuka dan tertutup. Ejaan Melindo 1967. Ejaan ini merupakan upaya penyatuan antara ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia, namun tidak seperti diterapkan sepenuhnya karena ada beberapa kendala politik dan perbedaan pandangan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD 1972. Ejaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1972 dan berlaku hingga sekarang dengan beberapa revisi. Perubahan besar dari ejaan sebelumnya meliputi penggunaan huruf F, V, dan Z secara resmi dalam kata serapan, penghapusan tanda aksen tanda petik pada vokal panjang. Beberapa perubahan kata seperti di untuk awalan dan ke dalam kata depan dipisahkan dari kata dasar. Penyempurnaan EYD 2015. Tahun 2015, EYD mengalami revisi yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Penyempurnaan ini lebih bersifat penyempurnaan tata bahasa dan penambahan istilah sesuai perkembangan bahasa modern, seperti aturan penulisan sarapan dan penulisan kata bahasa. Perkembangan terbaru dalam ejaan. Pada tahun 2022 terdapat penyesuaian minor dalam PUEBI yang terus menyesuaikan bahasa Indonesia dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap perkembangan ejaan ini membantu memperkaya dan memperkuat bahasa Indonesia, menciptakan bahasa yang dapat menyesuaikan diri
dengan zaman tanpa kehilangan jati diri.